Halo semua, kali ini kita mau mengunjungi atau berziarah ke makam Syekh Kuro dan Syekh Bentong. Nah, mereka untuk Syekh Kuro merupakan salah satu ulama penyebar agama Islam pertama di tanah Sunda. Nama aslinya adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Qurratul Ain atau Syekh Musyahadatullah. Makam Syekh Kuro terletak di Pulau Batang, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Habang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Nah, sejarahnya dulu pertama kali ketika penyebaran Islam di Karawang bermula ketika Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren bernama Pondok Kuro yang memiliki arti tempat untuk belajar Al-Quran pada tahun 1418 Masehi atau 1340 Saka. Nah, di pesantren ini pertama kali juga dibangun sebuah masjid yang saat ini bernama Masjid Agung Karawang. Nah, Syekh Kuro adalah penganut mazhab Hanafi yang datang ke Karawang bersama para santrinya, yaitu Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Maskur, dan Nyai Subalarang. Syekh Kuro kemudian menikah dengan Ratna Sondari Putri dari Ki Gedeng Karawang. Dari pernikahan lahirlah seorang putra bernama Syekh Ahmad yang menjadi penghulu pertama di Karawang. Nah, Syekh Kuro sendiri memiliki seorang santri yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Karawang, yaitu namanya adalah Syekh Abdullah Dargom alias Syekh Dargom bin Jabir Mudafa alias Syekh Maghribi, keturunan dari Sayyidina Utsman bin Affan RA yang kelak disebut namanya dengan Syekh Bentong alias Tanggo. Nah, Syekh Bentong sendiri memiliki seorang istri yang bernama Syu Teyu dan mereka mempunyai seorang putri yang diberi nama Syu Banci. Nah, ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa, Syekh Kuro menugaskan santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuan untuk memberikan ajaran Islam, menyebarkan Islam ke bagian selatan Karawang, ke kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwarung. Sedangkan anak Syekh Kuro dengan Ratna Sondari bernama Syekh Ahmad ditugaskan oleh ayahnya untuk memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam di pesantren Kuro Karawang atau Masjid Agung Karawang saat ini. Nah, sedangkan sisa santri yang lain yakni Syekh Bentong ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari istrinya pergi ke bagian utara Karawang, tepatnya di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Habang, Kabupaten Karawang sekarang. Nah, di Pulau Bata ini mereka membuat sumur yang bernama Sumur Awisan. Dan bagaimana nanti kelanjutannya nanti kita lihat di wawancara berikutnya. Oke, silahkan melihat dan menyaksikan video-videonya. Sampai pagi atau dari tadi pagi sampai maghrib? Dari pagi. Berapa banyak itu Pak biasanya? Tahu ya. Banyak banget ya? Banyak. Apalagi itu bis banget gitu. Bis banyak kalau macam mana Pak Dora yang tiang gitu. Jadi kalau satu bis itu kan tadi 5 ada bis. Iya. Itu berarti sekitar 400 orang ya Pak. Iya. Kalau 81 bis ya. Can gitu Dora. Yang mobil gitu. Mobil banyak kan? Mobil. Iya, apa aja ada tuh. Jadi sehari itu bisa 1.500 orang gitu Pak. Ada gitu. Kayak kalau itu yang rame Sabtu sama Minggu. Rame Sabtu sama Minggu. Iya. Itu bisa berbus-bus itu. Iya. Berapa banyak biasanya bis? Kalau Bapak ngitung ya ada 20, ada 15. Sebanyak itu ya Pak? Dan minim ya 5 lah. Paling sedikit 5 ya. Iya, 5. Kalau ada pengaruh nggak dengan COVID kemarin? Ya pengaruh lah. Ada ya, sedikit ya pengunjungnya. Iya. Pada kelabakan lah. Pada kelabakan. Iya. Tapi Bapak asli orang sini? Asli. Asli orang sini. Makasih banyak ya Pak.
Pak Wi. Pak Wi. Ya. Udah berapa lama Bapak ngelola ini? Udah hampir 10 tahunan lah. 10 tahunan. Ya. Aslinya dari? Asli Pekelapa. Sini asli. Jadi kalau perawatannya setiap tahun atau setiap bulan tanggal 1 Suro atau gimana? Ya, iya, kadang-kadang kalau kotor di detail gitu. Oh. Di wangian gitu. Pelamunya kalau kotor itu di laundrykan gitu. Terus kalau kebersihan itu tiap pengelolaannya ada nggak Pak? Maksudnya kan kalau pas lagi rame kadang katanya sampai di atas 1000. Sekali masuk ini berapa orang bolehnya? Enggak tentu. Nggak, dibatasi nggak? Enggak dibatasi. Oh, nggak dibatasi. Jadi sepenuhnya aja? Iya. Oh. Belum ada pengelolaan pengunjungnya misalnya Kalau yang lain tunggu dulu di luar gitu, belum ya? enggak. Kadang-kadang kalau penuh tunggu di luar, kalau penuh gitu. Iya, kalau sini penuh ya kan, di itu emper penuh, sini penuh, di luar tunggu dulu. Gitu. Oh gitu, jadi dari sananya belum ada ya Pak ya pengelolaan pengunjungnya ya? Baik Pak, makasih Pak. Iya. Ya? Iya. Kan udah berdebu dan kotor ya. Makasih ya Pak. Iya. Kalau di sebelahnya apa Pak? Ini kolam, ini Timur Awisan. Kolam apa Pak? Timur Awisan ada, ini ada, ini rengas growong itu. Ada Rengas growong Pak. pohon growong. Ini apa? Namanya Timur Awisan nih. Apa namanya Pak? Sumur Awisan. Sumur Awisan. Sumur Awisan. Jadi mata air ini Pak. Mata air. Iya, air. Ini biasanya orang apa mandi ya Pak? Mandi ya di sumur itu. Di sumur itu? Iya, mandinya. Dia dari sini? Iya, sini sumur situ. Masuk segini dicor ya. Oh. Kalau ke dalam, di situ dalam. Oh, gitu. ini dalamnya berapa yang ini Pak? Masa 1 meter dah. 1 meter. Kalau sebelah sono kiri? Bahkan 3 meter. 3 meter. 3 meter itu. Oh, Dicoran sini, dicoran. Oh, ada kamar. Iya. Berapa orang muatnya Pak? Ya 20 orang muat. 20 orang muat. Ya, Kamar mandinya di mana? kamar mandi, itu kamar mandi. Oh, di belakang ada. Ini ada tempat wudhu, gentong ada nih. Oh. Besar tuh. Tempat wudhunya. Tuh. Wah, bagus ya. Oh, gentong besar. Banyak. Kamar mandinya cukup banyak. Bisa nampung berapa orang? 100 orang? Nah, sekarang kan keluar aja kan pribadi itu ada. Oh, di rumah-rumah pribadi. Iya. Umum pribadi. Tanah pribadi itu di belakang. Di belakang tuh ada tanah pribadi yang bisa mereka numpang di situ ya. Iya. Bang. Growongnya itu. Jadi yang mana coba Pak? Yang growongnya mana? Rengas growong. Kalau rengas itu bukannya gatel Pak? Enggak ya? Enggak. Oh, yang di dalam. Oh, ini namanya rengas growong. Coba Bapak. Jadi orang suka tidur di dalam. Untuk ngapain Pak? Ya nginap aja itu, minta ini apa namanya? Barokah lah gitu. Minta barokah. Iya. Oh. Tapi aman ya Pak? Aman. Nggak, maksudnya nggak ada cerita-cerita yang lain-lain gitu nggak ada? Syekh Kuro sama Syekh Bentong ini merupakan pejuang agama Islam di Pulau Jawa pertama. Jadi Cirebon itu cucunya, Cirebon juga. Cirebon itu cucunya. Iya. Kalau Wali Songo? Iya, Wali Songo ini Wali Songo. Ini Wali Songo juga. Wali Songo. Oh, Pertama. yang pertama. Perjuangan agama Islam dari Pulau Jawa. Hebat. Alhamdulillah bisa sampai di sini saya Pak ya. Sekarang mau dibangun ini sih. Mau di sama pemerintah. Ini kan bangun di tembok-temboknya. Iya, itu pemerintah itu Pak ya, tembok-tembok itu ya Pak. Pemda. Pemda ya. Ini mau dibangun tahap kedua barangkali. Oh, ini juga mau dibangun ya. Jadi karena udah mulai keropos juga ya. Iya, mau dibangun. Oh, oke. Takutnya dibangun itu desa dirobohin sama Pemda gitu kan. Hmm. Masih bangunan di Pemda sekarang gitu. Bagus.
Ini namanya udah kampung santri kan ini. Oh, ini kampung santri dan ya, ada rencana untuk bangun pesantren. Kalau bangun pesantren berarti tempatnya disesuaikan ya Pak ya, rapinya ya. Karena gitu kan. Tapi apakah di lokasi yang ini atau di luar Pak? Ya tahu apa di sawah kan gitu. Gitu. Apa gitu. Lu nggak tahu berapanya ya. Ini luasnya berapa hektar ini Pak? Berapa hektar? Hampir ada 5 hektaran. 5 hektar ya. Menuju pohon apa Pak? Koldi. Gimana sejarahnya Pak? Pohon koldinya apa? Sejarahnya ini apa? Ada Hawa sama Adam sejarahnya mah maksudnya. Oh, pohon koldi beneran Ya, ada di sini? Ada ini kan. Sekarang ada buahan, ada buahan. Oh. Nah, ini mahal lihat baru kembangan. Oke, ini namanya pohon koldi, ya, yang konon yang zaman Adam dan Hawa ya Pak. Iya. Tapi buahnya nggak ada ini Pak ya? Ada baru kembangan. Baru kembang. Buahnya bentuknya gimana ya Pak? Kecil gini kecil. Kecil-kecil, tapi enak ya Mas? Enak. Dan boleh dimakan? Boleh kalau mateng ah. Nggak jarang mateng kalau udah gede gini udah yang ngalah. Kalau di karomah ya. Itu di pinggiran tembok ini ya Pak? Kita baca jaringan. Jadi rapi ya Pak ya? Iya, nggak ada di tengah-tengah gini. Nggak ada lagi di tengah ya? Di apa? Di gundul. Oke. Kalau ini apa ini Pak sebelah? Ini makam kitab. Makam? Namanya ya. Makam? Kitab. Kitab. Iya, dulu saya Bentong di sini bawa bakar kitab, perahu. Sudah kita semua ke pusat Sekuro, dibalikin perahunya. Oke. Dulu hunyur tinggi nih. Kalau saya kecil mah nih. Oh Masih gitu. itu, ya. Kalau saya kecil, saudara kecil mas saya. Gitu. Oh jadi ini makam kitab. Namanya. Itu udah ada yang bolong-bolong ya Pak? Iya. Ntar benerin. 10 tahunan. Ada 10 tahunan? Ada. Jadi namanya siapa Pak mualafnya? Iya, udah almarhum. Udah almarhum. Ini Kim Yun. Kim Yun Tim. Cemara. Wah, udah ratusan hektar empangnya. wih, barokah banget ya Pak bangun masjid di sini, orang semua pada sholat. Ini bangun Kim Yun. Itu dia juga Pak? Kim Yun. Sama gentong Kim Yun itu. Alhamdulillah. Empang itu Kim Yun itu. Empang-empang itu juga. Yang belakang-belakang tadi kita lihat. Dia bangun masjid, bangun musola, bangun ini apa? Makan kitab, jadi makan Bentong itu dibangun oleh mualaf Cina. Ya ke apa ke keturunan Cina ya Pak, Ya, yang Hoa, namanya Kim Yun. Pak Kim Yun. Iya. Ini Cemara. Pina Cemara. Warung-warung ini akan dipindahin semua ke pinggiran tembok ya Pak ya. Parkiran motor ini mau pengurus maupun yang punya warung itu dirapikan ya Pak. Dirapikan, mungkin dibuatlah parkiran kali ya Pak ya, biar rapi. Karena di sini ada gerbangnya juga guys, tuh. Gerbang masuk.